bertanya-tanya kenapa sih kita harus membahas tentang musik, kenapa sih kita harus membahas tentang yang lain. Nah, itu merupakan salah satu cara supaya kita tahu cara penanggulangan dari COVID-19 melalui berbagai macam sudut pandang. Oke, udah siap kayaknya nih ya, udah siap kan Bang? Oke, kita kalau pertanyaan versi live bandnya, kita ini nggak ikut nih, ikut dong biar klop. Oke, kita bakal langsung aja. Tiga, silakan. Nah, itu salah satu ada promosi gimana cara kita menanggulangi yang namanya COVID-19 dengan semangat kita melalui satu lagu yang judulnya tadi 3M ya. Dan itu ciptaan Butini sendiri, dimana kalau misalnya kita bisa tahu menyampaikan bentuk edukasi lain ini bisa melalui pembuatan video, media cetak, spanduk poster billboard dan lain-lain, dan juga termasuk ini ada yang namanya penggunaan tokoh kunci pada video. Seperti yang jika kita saksikan ini adalah video HKN tepuk tangan yang melibatkan gubernur dan video-video HKN lain di kabupaten atau kota ya. Langsung aja kita saksikan ini nih. Video HKN tepuk tangan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020 ini. Jaga kesehatan Anda, jaga semangat Anda. Mari kita bersama mengatasi pandemi COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat.
kasih. Ini kalian itu merupakan satu semangat lebih ya. Cuman melakukan hal kecil aja kita udah bisa menaikkan semangat kita. Salah satunya dengan tepuk tangan HKM seperti yang melibatkan gubernur kita dan video HKM di kabupaten atau kota. Nah, kita bakalan juga itu luar biasa banget kalau misalnya kita berpikiran tentang hal kecil dari ngobrol sama Bu Tini juga. Lebih baik kita tuh dari diri kita sendiri kita berpikiran apa yang bisa kita lakuin untuk diri kita sendiri. Naik lagi, apa yang bisa kita lakuin untuk keluarga kita, setelah keluarga kita, naik lagi, apa yang bisa kita lakuin dengan keluarga sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Lebih lagi, orang yang berada di luar jangkauan kita itu pasti akan terlihat. Seperti yang tadi kita ngobrol tentang tukang tahu bulat, itu kok keren banget ya. Lama-lama kita dengerin tahu bulat, lama-lama kan ada di kuping kita. Dan seperti itu aja, kita mensosialisasikan gimana caranya kita mengatasi COVID-19 ini, dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang tidak standar mungkin ya. Oke. Kita bakalan ada video lagi, ini kreatif banget. Video kreatif dari Puskesmas terpencil yang ada di Cisewu, Garut. Ya. Cisewu, Garut, langsung aja kita kasih lihat. Oke, itu kreativitas dari Cisewu, jangan jauh ya. Tapi sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Teresia Irawati SKM Menkes. Ini dari Kemenkes RI pastinya ya. Selaku Kasipikes, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan juga kalau misalnya kita bicara sedikit tentang Ibu Teresia ini, selaku ahli gizi RSUP Palembang. Ini dari tahun 87 sampai 97 dan Direktorat Promosi Kesehatan dan PM ya 1998 sampai saat ini loh. Iya. Wow. 22 tahun. Wow, ini luar biasa. Langsung aja kita akan menyapa. Halo Ibu Tere, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik. Waduh, Bu, suaranya. Ya. Suaranya bagus loh. Halo, dengar suara saya? Ibu Ya. jangan itu seperti penyiar kesaingan loh. Oh ya. Sayang, Iya, saya Bu. sering mendengar suaranya putus-putus. Waktu Bu Tini Oh, di iya. awal tadi berbicara putus-putus, terus suara yang gambar putus-putus juga asal hilang jangan gitu hubungi ya. kita ya, Bu ya. Ini padahal mah Iya. acara ini bagus Oke. banget saya bilang begitu. Seru banget. Ibu, kita mau menanyakan nih, bagaimana pengamatan dari Ibu Teresia ini terhadap kreativitas yang udah disajikan, meskipun terbatas ya, dan juga untuk penyampaian bagaimana media dalam Promcast ini supaya lebih menarik lagi nih, menurut Ibu seperti apa, Bu?
Baik, ya pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini mohon maaf, direktur kami sedang acara kunker di Labuan Bajo ya. Jadi beliau mengutus saya untuk ikut acara ini. Acara ini kita kasih tepuk tangan dulu deh buat Promkes se-Jawa Barat, Bandung, di bawah komando Ibu Tini, Pak Adi dan sebagainya, Bu Rin dan sebagainya, luar biasa. Benar, acara ini luar biasa ya. Saya lihat sayang tadi suaranya agak terputus dan gambarnya banyak hilang, tapi nggak apa-apa. Dari suara mempunyai pesan yang kuat juga gitu ya, dari suara. Ini salah satu pesan ya. Pertama-tama ya kami apresiasi kepada seluruh peserta ini yang dari Puskesmas juga dan dari Dinas Kesehatan Provinsi ya. Kami mengapresiasi benar sekali. Kita udah berapa ya, hampir 9 bulan hidup dalam situasi yang sangat membosankan karena gerak kita selalu masih harus dibatasi ya. Tapi dengan acara ini ya ada sesuatu yang berbeda ini untuk mengedukasi masyarakat. Jadi ini tidak hanya sekedar mengedukasi tapi juga ada entertainment. Jadi kita combine menjadi edutainment. Ini luar biasa banget gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat yang merasakan resah, frustasi, galau, udah bingung lah mau ngapain lagi begitu ya. Ini ada edukasi yang menyatukan, membangkitkan spirit gitu lah, dengan lagu-lagu, dengan musik gitu ya, dengan gerak dan lagu. Ini sesuatu yang sangat perlu diapresiasi ya. Jadi banyak sekali yang ditampilkan oleh teman-teman begini ya. Secara keseluruhan ini baik ya, kalau kita lihat dari lagu-lagunya mudah diikuti, pesannya jelas, clear. Apa sih yang harus diketahui masyarakat, apa sih yang harus dilakukan masyarakat, itu clear sekali segitu ya. Kemudian iramanya enak, orang jadi 2-3 kali mendengar, aduh, dan iramanya itu membuat orang untuk mengajak ikut bernyanyi, mengajak orang untuk ikut bergerak, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, ya. Nah, ada beberapa yang mungkin perlu saya tambahkan, karena ini adalah warna Jawa Barat. Jawa Barat itu khas dengan Sundanya, ya. Dengan Sundanya. Nah, mungkin ada ditambah sedikit musik angklungnya atau suara sulingnya gitu Bu Tini, mungkin biar ada muncul khas Sundanya nih, khas Sunda pisan gitu, khas Jawa Baratnya kan kental ya dengan angklung ya, angklung dan atau sulingnya. Mungkin perlu ada sedikit irama itu yang seolah ini adalah milik kami, ini adalah awas foto Pak, ini video Jawa Barat, artinya mendorong masyarakat Jawa Barat untuk semua bergerak bersama. Bahwa ini memang iya, ini adalah milik saya itu orang Jawa Barat gitu. Mungkin juga ada tambahan lagi ada ambil 1-2 ada gaya-gaya dialek Sundanya dimasukkan dalam lagu tersebut begitu. Ini tapi yang selama ini sudah luar biasa, ini punya spirit yang bagus, yang besar, membuat orang bergembira, senang, jadi bisa mengajak orang yang mungkin terpuruk, udah bosen, lelah, frustasi, dengan lagu ini bisa menambah spirit lagi. Yang menarik itu dari ini ya, dari Kepala Desa Cianjur ya, Kades, ya salah satu Kepala Desa Cianjur itu menarik ya tadi dia memainkan kecapi, itu bahasa Sundanya saya tidak ngerti, cuman tadi sempat dijelaskan kalau nggak salah itu ajakan, artinya waktu mengadakan acara sedekah atau mengumpulkan orang, acara-acara yang biasa sosial yang dilakukan oleh masyarakat Sunda, itu kan berisiko untuk terkena COVID. Nah, artinya di sini ada kepala desa yang peduli, dia untuk sampai membuat lagu dengan bahasa Sundanya, dan temanya tepat sekali gitu ya, karena di desa itu sering orang kumpul-kumpul, ada hajatan. Nah, ini kan kemudian ada lagu di situ muncul pesan tentang 3M. Nah, ini sangat luar biasa, mantap sekali begitu ya. Juga Pak Ajang dari Pangandaran ya. Pak Ajang dari Pangandaran, lagunya enak, mudah didengar, mengajak orang untuk bergoyang. Nah, kita mengharapkan ini semua lagu-lagu ini menjadi satu kesatuan, bisa mengajak orang untuk semua, oke, kita harus tetap semangat seperti
lagu Bu Tini yang pertama itu ya, pasti menang gitu ya. Pasti menang, kita pasti menang gitu ya. Kita pasti menang. Artinya dengan bersama tetap mempunyai spirit yang sama, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh putus semangat, kita pasti bisa dan pasti menang. Nah, spirit ini yang perlu kita gaungkan terus. Benar. Kemudian ada lagi oke, tadi ada video-video ya, itu membangkitkan spirit juga. Di situ yang dari video tepuk tangan dari Ciseru Garut ya. Nah, itu juga ada hal yang positif saya lihat di sini. Ada pesan yang memotivasi. Di situ terima kasih kepada masyarakat yang telah sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu sesuatu yang memotivasi orang. Artinya inilah kata-kata motivasi yang membangun spirit yang ini harus kita angkat, kita dorong, kita angkat terus gitu ya. Nah, cuman kita juga mesti ingat, kita tidak boleh hanya dengan gerak dan lagu ini saja, tidak. Karena ujung kita adalah keperubahan perilaku ya. Kita tidak boleh terlena, oke, lagunya enak, gembira semuanya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Bagaimana dengan yang sudah teman-teman sampaikan ini, yang sudah teman-teman create itu menuju ke titik ujungnya itu adalah perubahan perilaku. Menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Memang ini tidak mudah ya, karena apa yang disampaikan itu belum tentu didengar. Apa yang didengar belum tentu diingat. Apa yang diingat belum tentu disetujui. Apa yang disetujui belum tentu dilakukan. Apa yang dilakukan belum tentu menjadi kebiasaan. Jadi untuk merubah perilaku itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, kita harus lakukan terus-menerus seperti Bu Tini bilang tadi, ibarat air menetes di batu. Kalau ditetesin terus-menerus, ya itu dia akan berlubang. Nah, begitu juga kita harapkan dengan upaya ini yang terus-menerus itu bisa masuk ke alam bawah sadarnya sehingga orang mau membuat perilakunya berubah. Nah, tapi mungkin ada hal-hal lain lagi yang perlu kita lakukan. Walaupun ini sebenarnya bukan ranahnya orang-orang Promkes. Nah, jadi dalam edukasi untuk COVID, untuk mengajak orang berubah perilakunya itu ada 3E. 3E yang pertama itu adalah enforcement, penegakan hukum. Ya, nah karena terus terang semua orang kayaknya sudah tahu tuh yang nama 3M di mana-mana, tapi masih banyak yang melanggar. Nah itu salah satu upaya adalah ada penegakan hukum. Tentu ini adalah sektor lain yang kita dorong untuk melakukan upaya tersebut ya. Tapi Promkes juga punya peran supaya gimana nih bisa bergerak dari sektor yang bertanggung jawab tersebut. Kemudian ada lagi engineering, yang kedua. Engineering ini adalah rekayasa. Halo, ya. Engineering ini adalah kita melakukan rekayasa. Mau nggak mau, orang itu harus melakukan. Nah, contohnya saja yang sudah sering dilakukan oleh, ya, semua daerah sudah melakukan ini, ya kita membatasi orang untuk duduk berdekatan. Jadi, ada yang kursi, kalau dia berdekatan, itu yang dikasih tengahnya, dikasih tali, atau dikasih tanda silang, gitu ya. Dikasih tanda silang, nah itu di mana tidak boleh diduduki. Tapi ternyata pesan itu ada yang berbeda. Orang mempersepsikannya berbeda. Jadi ada yang tidak dikasih tanda silang, dia duduk di situ. Duduknya tidak satu orang. Dia akhirnya satu kursi dipakai untuk 2 atau 3 orang berdempet-dempetan, ada yang pangkuan. Nah, begitu. Jadi itu pesannya juga tidak ada yang mempersepsikannya berbeda. Nah, jadi kita mendorong membuat rekayasa supaya orang mau nggak mau harus melakukan hal seperti itu. Itu. Yang ketiga, edukasi. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh teman-teman, edukasi dan entertainment, ya. Edukasi dan entertainment ini perlu kita dorong terus kita lakukan. Cuman kita mengharapkan sampai ke ada perubahan perilaku. Diperkuat dengan E yang satu dan E yang kedua, begitu. Kita juga mungkin selain media-media tersebut, kita combine lagi dengan, ya artinya dengan masa pandemi ini tentunya kan banyak pembatasan-pembatasan. Tapi sebisa mungkin kita melakukan apa ya, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Jadi edukasi kita tidak hanya menyentuh di kepala, isi kepala, tapi coba kita menyentuh hatinya.
supaya orang bisa mempengaruhi untuk berubah perilakunya. Kadang-kadang orang sudah tahu, banyak yang tahu, tapi tidak tersentuh hatinya, gitu. Akhirnya tidak, ya nggak apa-apa sih, gue nggak melakukan juga, nggak apa-apa kok. Gue tahu harus cuci tangan, gue harus pakai masker, tapi ternyata dia masih tidak melakukan, ya begitu ya. Coba kita sentuh hatinya. Nah, dengan tepuk tangan tadi, video tepuk tangan contohnya gitu ya, kita melihat gambaran petugas kesehatan yang dia setiap hari bekerja dengan resiko nyawanya untuk tertular. Nah, dengan gambar-gambaran seperti itu bisa menyentuh emosi dari orang yang melihat. Nah, ini kalau kita bisa bawa kepada komunikasi, artinya media-media ini sudah sebagai alat bantu, tapi kita perkuat lagi untuk orang-orang yang tertentu yang selama ini mungkin justru menjadi provokator yang negatif, kita dekati mereka dengan menyentuh hatinya. Kita ajak dengan komunikasi ya yang secara pribadi bisa menyentuh hatinya, begitu ya. Artinya kita memang harus mencoba pendekatan kepada orang-orang yang selama ini masih bertentangan, yang tadinya lawan, kita ajak menjadi kawan, dia menjadi provokator yang positif, yang tadinya menjadi provokator yang negatif, menjadi provokator yang positif, sehingga dia menjadi mitra kita untuk penyampai pesan, juga untuk memantau yang di masyarakat, supaya orang tetap melakukan protokol kesehatan, tetap benar-benar melakukan 3M, ya. Banyak yang sudah dilakukan teman-teman, ini luar biasa ya, menjadi inspirasi buat teman-teman di daerah. Artinya ini inovasi yang bagus juga, bisa dicontoh ke daerah lain, karena ini benar-benar ya membangun spirit kembali ya untuk banyak bergerak. Gitu. Begitu mungkin yang nanti bisa kita lanjut diskusinya lagi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti akan kita berkembang lagi. Begitu, ini dengan siapa sih hostnya atau dengan Ijan, Bu. Dengan Pak Ijan ya. Oke. Halo Bu Tini, luar biasa Bu Tini, energinya pokoknya hebat banget deh ya. Salut buat Bu Tini. Dari dulu kita kuliah energinya luar biasa, sampai sekarang juga wow, luar biasa. Tuh. Bu Wati, terima kasih, reviewnya luar biasa. Jadi artinya ini untuk teman-teman di Puskesmas, terima kasih. Sekarang ganti ya hostnya ke aku. Mau balik nanya ini kepada Mas Ijan ini. Waduh. Nanya terus, ya kita diobok-obok nih sama Mas Ijan gitu ya. Nah. Untuk peserta ya, bisa boleh ke Bu Teresia ya, silakan. Bu Wati, sambil saya kita kerjain ini. Boleh. Bu Wati tetap di sini. Oke. Sambil kita tunggu pertanyaan. Ya. Oke, Bu baik. Wati, saya hanya ingin bercerita sedikit. Jadi hari ini sebetulnya saya ingin menunjukkan sebuah kolaborasi antara yang dilakukan oleh kami di pemerintahan dengan, orang kan sering ngomong teori pentahelix ya. Iya, betul. Ayo kita satukan. Benar. Ya, usaha, pemerintah, masyarakat, begitu kan, akademisi gitu, kemudian media gitu kan. Nah, saya hari ini mencoba membuktikan teori itu. Ya. Okay. Jadi tadi kita sudah dengar ada Kang Gilang. Beliau itu adalah praktisi musik. Bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kiprah di dalam musik, lalu dia akan menjadi bagian, ternyata kalau kita ajak mau memberikan ide-ide kreatifnya, menolong kita hanya dengan bercerita. Kang Gilang, tolongin deh saya hanya punya cerita lagu, dan ini kata-katanya akan bisa menarik kalau dikasih warna musik yang keren. Saya tidak punya kemampuan itu, dan akhirnya di tangan seorang pemusik, kalimat sederhana yang terurai dengan pesan-pesan itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Lalu saya buktikan juga hari ini saya berdampingan dengan seorang, kalau dibuka maskernya ini ganteng luar biasa aslinya. Oh, ya? Ini adalah sebetulnya Wong Manado. Ini Wong Manado, Bu Wati. Dia adalah penyiar dari Urban Radio. Oh. Ya, jadi saya membuktikan ternyata dengan media itu bisa bekerja sama. Beliau itu sebetulnya ini meninggalkan job-job yang lainnya, yang lebih penting, dan ternyata ada di tengah kita. Nggak boleh saya bilang jangan ngomong job kalau dengan kami. Ayo duduk dengan kami berdampingan, yuk tunjukkan bahwa kolaborasi itu ada. Lalu tadi saya mengundang Pak Upik.
Kopit adalah kepala desa loh, yang memiliki sebegitu luas lingkup beliau di tatanan desa, pemimpin leader desa. Jadi Pak Jokowinya di desa itu adalah Pak Upit. Nah, ini sebetulnya Kang Ijan, ini adalah ajang untuk saya membuktikan sebuah teori itu bisa dijadikan kalau memang kita punya kemauan. Nah, sehingga ketika dengan kepiawaian Kang Ijan ya sebagai penyiar di Radio Urban dan ini MC kondang di mana-mana bisa ditarik ke sini, ini rasanya gimana nih Kang? Nah, ini luar biasa. Tapi kalau boleh jujur ya Bu ya, dalam dunia MC itu paling tegang tuh MC seperti ini sebenarnya. MC yang nggak jelas. MC pemerintahan itu paling aduh gitu. Cuman yang didapetin tuh pengetahuannya tuh pulang-pulang kita dapat pengetahuan banyak. Itu nilai plusnya sebenarnya Bu. Apa bedanya kalau MC dengan di radio? Kalau misalnya di radio tuh itu kayak yang template deh. Kita udah punya nih. Misalnya kita openingnya apa? Siaran, kita opening nih. Kita siaran dari jam 4 sampai jam 8 malam. Sore. Kita udah tahu nih kita bakalan opening seperti apa, temanya seperti apa. Mungkin yang berbedanya cuman update-update berita yang terbaru aja. Kayak gitu. Mungkin kayak aku opening di Urban, opening pertama, terus nanti kita buka tema nih. Tema ringan-ringan aja, terus nanti kita buka lagi request lagu segala macam, itu udah template sebenarnya kalau di radio. Gitu. Cuman yang perlu kita update-nya ya berita-berita terbarunya itu, kayak mungkin di Urban itu ada kayak namanya Corona Update atau Bandung Info, dan itu mesti benar-benar update. Gitu. Nah, Kang Ijan ya, ada orang yang sampai tergila-gila dengan penyiar. Padahal mah zong loh, suaranya bagus, orangnya belum tentu bagus. Tapi Bu Wati adalah sesuatu yang ingin saya pelajari dari seorang sosok Kang Ijan. Kadang-kadang seorang penyiar, teman-teman yang di puskesmas mungkin ya ada favorit. Oh ya Allah, ini aduh denger banget suara ini, keren banget gitu ya. Nah gitu kan, suaranya wih sampai kita terlena gitu loh. Ya, nah membuat gimana orang ya, jatuh cinta. Wah. Yes. Ya, jangan ketemu orangnya, suaranya aja gitu. Nah gimana ya Kang Ijan? Kang Ijan saya ingin belajar bagaimana untuk membuat sebuah komunikasi. Kan kita tidak ketemu muka dong. Iya, tidak ketemu di muka. radio itu. Iya. Tapi kita tergila-gila gitu loh. Terus gimana caranya membangun image chemistry antara seorang penyiar dengan audiensnya sehingga ditunggu-tunggu Kang Ijan telah siaran aku gitu loh. Iya. Yang pertama sebenarnya kita harus tahu karakter siaran kita itu seperti apa. Karena akan ada terbagi itu. Karena akan ada terbagi, misalnya aku cocok dengan karakter penyiar yang supel. Ada yang cocok dengan karakter penyiar curhat misalnya. Ada yang suaranya cocok dengan penyiar horor. Jadi semuanya itu, dan saya masih belajar sampai saat ini untuk mendapatkan ada istilah kalau penyiar itu namanya theater of mind. Jadi ada istilah penyiar namanya theater of mind, itu tuh aku masih belajar sampai sekarang. Apa tuh theater of mind? Di mana kita harus bermain pikiran kita kalau kita tuh benar-benar merasa ada di sana gitu. Dan itu sangat sulit sekali karena penyiar itu sebenarnya aku pernah punya pengalaman. Jadi aku tandem nih. Penyiar aku tuh baru putus cinta. Tandem aku baru putus cinta. Tapi saking dia profesional sebagai penyiar, pas dia naik feeder, suara dia smiley voice biasa. Wah, pas dia turun nangis lagi. Cewek tuh? Cewek. Nah, seperti itulah penyiar gitu. Maksudnya kita apapun yang kita obrolkan itu akan tersampaikan secara nggak langsung dengan pendengar kita, dan itu langsung diambilnya plek-plekan. Makanya kita harus berbicara dengan ada yang namanya smiley voice, ada yang namanya sad voice. Jadi kayak misalnya aku di sore nih. Aku di sore berarti aku nemenin orang untuk pulang kerja. Masa aku kayak openingnya gini, ya buat para pendengar nggak mungkin lah ya, itu kayaknya pulang kerja lah. Kita harus opening dengan, para pendengar apa kabar nih, lagi ada di jalan. Hati-hati ya, kalau misalnya di jalan lu jangan sampai main handphone di mobil, soalnya kan itu bisa blablabla. Jadi orang aware, langsung dikasih lagu yang upbeat. Jadi emang harus relate apa yang kita omongin dengan apa lagu itu juga. Gitu. Nah, aku ingin dapat tips dari seorang penyiar Kang Ijan. Ini teman-teman puskesmas nih nonton loh. Wih. Iya. Nah, sekarang bagaimana menerapkan keilmuan Kang Ijan, theater of mind, smile voice, and so on gitu ya. Setiap orang agar mereka juga teman-teman puskesmas itu punya daya tarik nih, attraction sebagai seorang penyuluh, edukator, yang juga dicintai oleh masyarakatnya gitu loh. Apa sih tips-tips kerennya agar mereka juga dapat ilmu, bisa mempraktekkan, dan akhirnya ada bidan ini, seneng ini, nah kayak gitu loh, gimana caranya? Sebenarnya intinya cuma satu sih, Bu Dini. Buang rasa malu. Itu aja. Itu aja. Jadi biasanya kan kita
ayo lu bunga. Oke. Nah, itulah yang menjadi Ya, itu yang menjadi titik berat kita supaya kita untuk lebih maju lagi itu nggak akan bisa kita jadi kalau seperti percaya diri maksudnya. percaya diri. Jadi Oke. kalau misalnya kita disuruh ngomong di depan orang, ya udah, apapun yang kita omongin, apapun yang kita kasih tahu ke orang itu, ya udah kita kasih tahu secara jujur aja gitu. Oke. Karena saya sering MC gitu. Saya MC, saya opening, masanya tuh krik, jadi nggak feedback ke saya Nggak gitu. dapat gitu ya. Tapi it's okay, saya dibayar untuk itu, saya dibayar untuk menghibur mereka, ya udah, saya jalan ke merekanya. Oke. Justru kita yang harus menghibur mereka, bukan mereka yang menghibur kita. Oke. Gitu. Sekarang dibalik nih. Oke. Untuk percaya diri gimana? Kan tadi harus percaya diri. Aduh, jangankan deh, banyak orang yang nggak berani ngomong gitu loh. Latihan dan latihan sih kayaknya, Bu. Teman-teman, Yes. dengar ya 2 Yes. tips dari Kang Ijan. Ya. Kalau kita ingin menjadi seorang edukator yang baik adalah buang rasa malu, tapi jangan malu-maluin. Iya, malu-malu. Artinya percaya bahwa kita itu adalah pemilik konten. Ya. Oke. Teman-teman adalah memahami betul tentang apa isi dari program yang akan dibawakan dan disampaikan. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, tadi katanya dibilang latih dan latih Iya, terus. practice Agar makes perfect. suara kita itu, katanya kalau suara penyiar itu suara dada, begitu? Kalau saya suara bujal, Bu. Enggak. Maksudnya nggak ada sih. Maksudnya ada juga bisa kita teknik seperti itu. Cuman saya tidak ada memakai teknik-teknik seperti itu sih. Oke. Cuman lama-lama kita akan terbiasa aja. Oke. Dan salah satunya saya dulu pertama kali siaran saya bawa boneka, Bu. Oke. Saya bawa boneka, saya ngobrol sendiri di ruang siaran, saya ngobrol sama boneka itu. Oke. Biarpun dia tidak. Tahu orang gila. Iya, benar, kalau orang tuh saya di motor, saya ngelihat pelang jalan, saya ngelihat lampu jalan, saya bakal nyambungin itu. So, Oke. sekarang Ibu, aku ngetes, aku boleh. Ada barang apa di sini, Bu? Ada barang apa? Tisu. Tisu sama boleh yang lain. Aku bakal sambungin itu semua. Ih. 2 aja, nih. 2 aja. No. Dan banyak-banyak, Bu. Sanitizer. Kalau salah malu. Oke, ya. 3 boleh. Oke. Dan Oke. sanitizer, Aku bakal- ada tisu. Oke, aku bakalan contohin ini kayak, Kamu balpen deh. Bu. Ayo, kita bakalan contohin dengan saya opening radio saya nggak apa-apa, Ibu ya? Oke. Oke, saya misalnya gini. Ini dengar teman-teman. Oke, Urban 106,3 FM. Teman-teman, waduh, udara panas gini. Kalau misalnya udara panas gini, kayaknya lebih enak kalau kita minum minuman segar. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada minuman segar, cukup deh air putih. Tapi untuk pemanisnya kita makan permen gimana? Oke kan ya. Tapi kalau misalnya kita makan permen kan ada bungkusnya tuh. Gila aja lu buang di mana-mana itu nggak boleh kata pemerintah. Mending kita ambil tisu, masukin bungkusnya ke dalam, masukin ke kantong kita. Iya. Nah, beres dari situ kan kita bakalan jalan-jalan nih kemana? Misalnya kita mau jalan-jalan pulang ke rumah nih. Kita bakalan pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah, nyampe ke rumah, air nggak ada. Mau nggak mau kita harus ada hand sanitizer dong, untuk supaya kita lebih sehat lagi. Semprot aja langsung. Cet, 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 cet. Nah, sudah itu langsung aja, sampai rumah ngapain ya? Sebelum tidur kita mandi dulu deh. Kita mandi dulu, lupa ada utang warung di rumah ya. Ya udah, utang warung itu kita cek tes dulu pakai bolpen, langsung kita bayar ke warung. Kayak gitu. Jadi Artinya itu adalah apa tuh? Theater of mind. iya itu apa yang kita pikirin keluarin aja, padahal nggak ada sambungannya yang sanitizer sama bolpen utang warung ya. Iya, padahal nggak nyambung, Bu. Tapi orang tergiring sama kita, jadi Suaranya. orang tergiring sama kita, jadi kita jalan, kita ke rumah. Ibu terbayang kan, saya sampai rumah, Oke. saya pakai hand sanitizer, saya mau mandi, saya tulis utang saya ke warung, padahal nggak ada sambungannya gitu. Itu Oke, siap. seperti itu. Poinnya. Jadi Iya. seorang penyiar harus bisa menggambarkan sebuah situasi dengan kata-kata. Oke, Iya. ya itu Jadi banget. artinya kalau sebagai tipsnya kepada teman-teman puskesmas adalah pesan yang Anda punyai harus dibayangkan, dirangkai sehingga orang dapat mengerti sebagai alur cerita. Benar. Oke ya. Benar. Jadi itu tips yang Iya, pertama. iya. By the way, udah berapa lama jadi penyiar? Aku udah 10 tahun. Oh, 10 10 tahun, tahun ya. Jadi iya. paling sulit di masa kapan tuh? Yang paling sulit itu di masa awal-awal sebenarnya. Itu masa-masa kita cari kita tuh penyiar apa nih, kita punya kepribadian seperti apa nih. Gitu. Dulu zaman-zaman pertama saya siaran, saya pengen banget siaran, Bu. Nggak dikasih. Nah, Kita training terus. Dan akhirnya pas saat kita mendapatkan kesempatan itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan. menyia-nyiakannya. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Kang Jan. Sama-sama. Teman-teman, saya sengaja mewawancarai Kang Ijan karena saya kesel dari tadi ditanya-tanya terus gitu loh. Aduh. Kapan kesempatan aku nanya gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman kita dapat tips dari Kang Ijan Yes. bahwa untuk menjadi seorang edukator yang baik, kita harus bisa memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, terus berlatih karena konten program itu sudah ada di teman-teman.
Ya, benar, Bu. jadi itu yang harus kita bikin, jadikan sebuah cerita sehingga ketika orang mendengar itu tidak terpotong-potong gitu loh. Jadi ngaguluyur. Nah, justru dengan ngaguluyur kita menyampaikan ceritanya itu orang menjadi percaya. Jadi trust-nya meningkat. Begitu Benar sekali, Bu. kita. Oke. Yang sudah jadi host, saya kembalikan lagi kepada Kang Ijan. Saya tanya-tanya Bu Tini lagi sekarang. Oke. Tadi apakah ada yang bertanya? Ke Bu Teresia ada yang bertanya nggak? Coba dilihat dulu, dicek dulu. Untuk chat-chatnya, apakah ada yang bertanya buat Bu Teresia? Kalau ada, kita langsung tanya langsung Bu Teresia. Iya, oke. Oh, coba kita lihat. Ada pertanyaan nggak? Oh, Enggak ada absen hukum. Absen hukum. Oke, Ada. nggak apa-apa. Oke, Oke. Bu, sekarang kita bakalan menyampaikan apresiasi ya. Ya. Dan ini tuh apresiasi apa sebenarnya, Bu? Ya, jadi gini Kang Gilang, sebetulnya apresiasi ini tiba-tiba saja muncul idenya ketika saya dengan Bu Rin dan tim Promkes ketika mengevaluasi hasil dari Gema 1, Gema 2, Gema 3. Oh, udah 3 ya? 3 kali. Oke. Saking saya bangga, saya surprise, sebegitu hebat komitmen teman-teman Puskesmas di dalam kegiatan gerakan bersama ini. Saya ingin sedikit memberikan apresiasi kepada teman-teman Bu Wati. Jadi ini ceritanya saya ini menyampaikan sebuah kebanggaan saya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seluruh Jawa Barat yang punya komitmen luar biasa. Akhirnya kita ingin membuat sebuah pertemuan ini, judulnya adalah evaluasi media. Oke. Dan judulnya kolaborasi karena saya menghadirkan pemusik, lalu menghadirkan Kang Ijan sebagai seorang entertain dan juga penyiar di Radio Urban mitra kerja kita, dan juga teman-teman Puskesmas dan di Kabupaten Kota dengan Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, ini menjadikan ajang untuk kita melakukan evaluasi media sekaligus merupakan event di mana kita ingin memberikan penghargaan. Oke. Jadi itu tujuannya nih. Jadi ini kaget nih ya, nggak tahu bakalan ada apresiasi ini ya. Tidak ada yang tahu. Wow, jadi udah yang ikutan nih. Oke, Iya. nah ini bakalan ada apa aja nih yang dikasih? Iya. Oke, gini Kang Ijan, Jawa Barat itu kan punya 2 karakter ya. Oke. Ada kabupaten, ada kota. Nah, rata-rata jumlah puskesmas di kabupaten itu lebih banyak. Oh gitu. Yang paling banyak itu luar biasa Bogor, 101 puskesmas. Wow, Bogor. Luar biasa, itu paling besar area kerjanya dan penduduknya memang paling banyak. Oke. Lalu ada juga kota, ya. Nah, kemudian ada kota juga yang bisa kita juga tayangkan. Jadi kita memiliki 9 kota dan ada 18 kabupaten. Nah, itu beda, Kang Ijan, jumlah peserta, jumlah puskesmasnya, dan jumlah kekuatan timnya dan juga masyarakatnya. Jadi kami memilah antara kategori kota dengan antara kategori kabupaten. Dipisah, karena harus fair. Ya, kota dengan kota dong, tandingannya kabupaten dengan kabupaten. Jadi kita memiliki kriteria kabupaten yang terlengkap melaporkan puskesmas. Wow, dan tercepat. Cepat. Oke, siap. Misalkan, nah, dibuka ya. Dari yang ketiga. Ya, dari yang ketiga. Woi, drum roll dong. Oh enggak ada ya, enggak ada ya. Iya. Oke. Pertanyaan tunggu dulu, jangan dulu dijawab sebentar. Ya, kita dulu aja ya. Ngomong dulu nih. Nah, jadi untuk kabupaten kota terlengkap dan tercepat, di juara ketiga diambil oleh kuda kuning. Wah, benar. Dengan suaranya Kuningan, Oke. Kabupaten Kuningan. Secara simbolis nanti ya, Bu ya? Iya. Nanti Nanti pokoknya sesuatu aja. Jangan dilihat dari besarannya ya, karena ini mah benar-benar kita berupaya mengadakan Jangan ini. dilihat dari besarannya, lihat dari kecilannya aja. Terus mau yang nomor 2 nggak? Iya dong, langsung ambil nomor 1 deh. Nanti kita baru tanya Bu Ati ya. Nomor 1? 3, 2, 1. Oh, 3, 2, 1. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Siapa ya? Nyanyi dulu lah. Oke, panggil Mangga, silakan. Asli. Kamu maha baik. Aku asli pastikan.
Tidak bisa. Iya benar. Benar. Itu enak banget. Ya, sesekali lah keluar dari suasana yang terus-terusan ngomong COVID. Bener banget. Jadi hari ini. Teman-teman, dan dulu ya. Break kami dulu ya. Berdoa Kita setiap break dulu. kita kedua. Oke, break dulu. Ini aku nggak tahu. Ibu. Betul. Insya Allah. Kan kita juga harus
harus belajar strukturnya kan. Iya. Kemudian kan tidak tahu ini. Mungkin depan kita perlu ada juga training. Oh udah, Oke. oh udah. Nggak apa-apa sambil minum juga, Bu. Coba. Oke. Lanjut, lanjut ya. Panas ini, Bu. Ya, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, Tadi, teman-teman. kabupaten terlengkap dan tercepat. Ya, oke. Nomor 3. 3, Kuningan. Kuningan. Tepuk tangan dulu untuk Kuningan. Kuningan. Oke. Lanjut. Rendra. Rendra. Ayo kan bacain deh. Yes. Ini tuh nggak begitu jauh lah ya. Nggak begitu jauh. 60 km dari 60 km dari Bandung. Ada Subang. Kabupaten Subang. Terakhir ditutup oleh Gamros. hadiah ya. Oh boleh ya, boleh ya. Tapi jangan lupa loh hadiah-hadiah. Oh, enggak lah. Ya. Jadi untuk juara ketiga, Ya. kita nggak bilang juara deh ya. Yang Ya. beruntung ketiga, Ini untuk ke bakso aja 500.000. yes, terbaik ketiga mendapatkan 500.000 rupiah Kuningan ya. Dari Bank BJB. Dan Kedua, 1 juta rupiah dari Bank BJB. ketiga 1.500.000 dari Bank BJB juga. Wow. ya. Bawa sini teman-teman Ya. dari Subang, Kuningan, Indramayu. Bu. Yeay. Potong, Bu. Ya, jam. Iya. Oke. Oleh Bank Jabar Banten ya, langsung ke rekening masing-masing yang akan Perwakilannya ya. Iya, Oke. Nah, hubungi Pak Bayu nanti ya. Oke. Oke, terima kasih. 8.000 pasti ya. Ya. Ada pertanyaan buat Bu Wati. Mana tadi? Pertanyaan buat Bu Wati. Oh, Bu Taresya itu panggilnya Bu Wati ya? Oke. Rawati. Bu Wati, ada pertanyaannya tadi. Nah, bagaimana peran media dalam komunikasi risiko? Wah, Bu Wati, bagaimana peran media dalam komunikasi risiko ya? Ya. Masih ada Bu Wati? Halo. Iya, masih ada. Peran media dalam komunikasi risiko. Ya, ini penting sekali ya peran media dalam komunikasi risiko. Karena dalam situasi wabah atau pandemi ini, masyarakat harus mencoba mengikuti kondisi atau protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ini situasinya bisa berubah dengan cepat. Misalnya pada bulan Mei itu kita pesan pertamanya adalah bahwa kita pakai masker. Tapi yang pakai masker hanya orang sakit, gitu ya, contohnya gitu ya. Hanya orang yang sakit pakai masker. Jadi waktu bulan Mei itu dulu terjadi seperti itu. Tetapi kita baru publish itu 2 hari, media tersebut tiba-tiba ada pesan lagi bahwa yang memakai masker adalah semuanya, baik orang sehat maupun orang sakit. Nah, artinya dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus shifting, berubah lagi, mengubah dengan situasi yang harus dilakukan. Jadi, dengan media sekarang, artinya yang lebih cepat itu adalah media sosial, kita pakai menggunakan media digital, kita bisa mengeblast informasi itu dengan cepat. Nah, ini fungsinya penting banget, karena situasi tertentu berubah pada saat itu, dan kita harus perilaku pun berubah lagi. Nah, itu. Jadi, media sangat penting, jadi kita manfaatkan media-media digital yang bisa kita blast dalam waktu cepat. Selanjutnya, kita ikuti dengan media-media yang mainstream, TV, radio, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali ya dalam situasi pandemi, ini sangat berperan. Karena kalau tidak ada media ini, artinya masyarakat akhirnya nanti yang pakai masker adalah orang yang sakit saja. Padahal untuk melindungi orang yang sehat pun harus pakai masker juga, nah, gitu. Jadi ini penting sekali, gitu. Jadi dengan media-media digital ini sangat bermanfaat untuk bisa menginformasikan dalam hitungan detik kepada masyarakat. Itu salah satu contohnya. Oke. Ya.
Oke, terima kasih Wati. Ya. Oke, luar biasa. Jadi gimana kok penting banget ya? Ya, Kalau penting. kita ambil Kalau coba. ngedengerin kata Bu Teresia ya. Sangat penting sekali dan merupakan perpanjangan lidah lah dari kita semua ya media. Lanjut Bu. Lanjut. Oke, kita akan ngasih apresiasi apa lagi sekarang? Tadi kan kabupaten Yes, ya, Bapak yes. Ibu, teman-teman. Sekarang adalah kota Kota. yang terlengkap mengirimkan jumlah puskesmas melapor Yes. dan yang tercepat. Yes, Kap. Dari 9 kota, Oke. yang tercepat adalah yang ketiga dulu. Yes. Kota Tasik. Nomor keduanya, Yes. kalian yang baca. Yang kedua ada Cirebon. Tahu gejrot. Kota Cimahi, nomor 1 Cimahi. Waduh, Bandung. Bandung soalnya gede. Gede banget ya, banyak banget ya. Oke. Nah, jadi kota terlengkap yang tercepat pertama adalah Cimahi. Kita kan punya Google Form. Di situ kan ada menit-menitnya yang masuk. Oh. Jadi kita sebetulnya kenapa menggunakan kriteria ini? Karena kriteria yang akurat. Ada jamnya mereka mengumpulkan, ada jumlahnya mereka yang mengumpulkan. Jadi lebih tidak akan ada sirik-sirikan karena ada real time. Ada data yang pastinya juga. Oke. Sama Cimahi dan Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya. Benar banget. Udah? Ya, hadiahnya mereka kasih nggak? Hadiahnya mau lagi? Iya dong. Oke, yang berarti tadi Kota Tasikmalaya itu mendapatkan Rp500.000 dari Bank BJB, dan Kota Cirebon mendapatkan Rp1 juta dari Bank BJB, dan Kota Cimahi mendapatkan 1,5 juta untuk pembinaan. Yeay. BJB luar biasa loh ya. Iya, tapi kita juga harus terima kasih loh. Hari ini yang memberikan partisipasi dalam acara ini ada teman-teman dari Hopsi, ya kan? Ya benar. Juga dari Muara Sakti. Terima kasih. Ada juga dari Indofood Nutrition. Indofood Nutrition, Nah, oke. Itu yang mendukung terselenggaranya acara ini dan yang memberikan hadiah. Oke, dan pastinya tanpa sponsor ini kita nggak bisa jalan juga dulu ya. Nggak ada duit ya? Benar. Nah, lagi Kang Kaijan? Nggak ada pertanyaan, tapi langsung aja. Kita bakalan ada live music lagi. Oke, live music. Yes. Masih ada? Masih ada satu lagu lagi. Masih dong. Ini ya. Ini bentuk masyarakat. Habisin aja. Ya, semua sampai Kasih dulu langsung. Ini lagu-lagu ini.
Ada dua kategori. Cepat melapor. Cepat melapor. Yang kedua adalah video KKN. KKN ini. Iya, video KKN. Iya. Oke. Orang yang masuk di video itu banyaknya yang tangan. Iya. Jadi ya udah terpaksa kita memang menilai yang itu. Yang ya, oke. Oke, sekarang puskesmas Puskesmas tercepat yang melapor. Yang ketiga adalah puskesmas Layungan Kota Tasik. Yeay, Tasik dapat lagi nih. Kota Tasikmalaya. Oke, yang kedua. Yang kedua, Puskesmas Anjatan Kabupaten Indramayu. Kesatu. Yes, bareng ya. Ya. Dua, tiga. Puskesmas Cibubur Kabupaten Sumbar. Dekat tuh. Lagi? Enggak. Oh, ini beda. Beda lagi, Kang. Oke, berarti yang mendapatkan Rp500.000 dari Bank BJB. Puskesmas Panglayungan Kota Oke, Tasikmalaya. dan yang mendapatkan Rp750.000 adalah Puskesmas Anjatan Kabupaten Indramayu, dan Rp1.000.000 Puskesmas Cibugel. Yeay. Nanti hubungi Mas Bayu ya. Persembahan dari Bank BJB. Iya. Biar dipakai lagi. Nah, video terbaik KKN. Ini cuma 2 ya? Nomor 2. Cuma 2? Ya. Jadi kategori kota dan kabupaten. Oke. Ya. Jadi ini ketika melihat ini kita melihat melihat tentang temanya. Jadi temanya kan semua tepuk tangan di sebagian besar, tapi saya melihat unsur keterlibatan. Melibatkan banyak orang nggak? Gitu kan? Menarik atau tidak ya? Iya. Lalu ada komposisi video. Oke. Komposisi video itu dari mulai segala ramuan ada di situ, dan yang paling penting ada self explanation-nya. Oke, penjelasannya. Jadi bukan sekedar tepuk tangan, tapi ada ceritanya begitu ya. Maksudnya apa ya? Gitu. Iya, jadi kan orang bisa mengerti gitu ya. Iya. Nah, maka 2 kategori yang kita nilai dari kota, kategori kota yang menang adalah Kota Sukabumi. Oke.
Dan untuk kabupaten adalah Kabupaten Jawa. Oke. Kabupaten Garut, Hore. Kabupaten dan Kota Sukabumi. Masing-masing akan mendapatkan 500.000 rupiah. Ya, meja sudah beres semua Oke. dari BJB lagi. BJB ya. Teman-teman, saya mohon izin, Kang Ijan, Siap, saya Ibu. izin. Jangan melihat dari nilai uangnya, tapi ini adalah rasa bahagia dan kebanggaan kami. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan berhenti kita berjuang, terus-menerus lakukan, dan suarakan, gemakan pesan kita untuk masyarakat agar COVID segera berlalu dengan perubahan perilaku yang kita terus-terus dengungkan agar mereka makin sadar dan akhirnya berpartisipasi di dalam penyelesaian COVID-19. Oke. Begitu, Dan ya. jangan lupa juga 3M-nya. Iya. Itu sangat simpel, sederhana sekali. Masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan apapun yang kita lakukan dari diri kita sendiri, tularkan ke keluarga sekitar, masyarakat sekitar, baru ke lingkup yang lebih besar lagi ya Bu ya. Terima kasih buat Bu Ati. Oke, dan terima kasih buat Bu Ati yang udah menyisihkan waktunya yang sibuk pasti ya Bu ya. Bu Ati sangat sibuk, dan terima kasih juga buat Puskesmas yang udah hadir, banyak banget Bu. Banyak banget, 1091 peserta. Wah, Ibu Wati terima kasih. Sama-sama. Kalau boleh ada Oke. tantangan nih satu lagi buat Bu Tini. Bu Tini. Boleh ada Siap tantangan? Bu. Tantangan? Oh. Siap? Wow, Ya. tantangannya. Iya udah ada tantangan. Lagu Bu Tini kan bagus ya. Artinya kita ingin mengajak seluruh unsur masyarakat khususnya yang di Jawa Barat nih, gitu kan. Coba lagu itu dilombakan khusus untuk para pedagang keliling, pedagang sayur. Nah, itu. Karena mereka itulah yang sering berada di lokasi yang penuh dengan risiko penularan. Pedagang keliling contohnya ya. Dia menyentuh masyarakat, pedagang sayur dari pasar, terus dia keliling ke rumah-rumah, begitu kan ya. Nah, jadi untuk mengingatkan mereka juga nih, maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tugasnya berisiko dengan penularan, nah coba kita tantang mereka mengadakan lomba lagu tersebut ya khusus untuk para pedagang di pasar, pedagang keliling, begitu. Nah, itu coba tuh. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya, luar biasa Jawa Barat. Terima kasih Bu Wati. Terima. Tantangan diterima. Terima juga, saya mah ikut lah asal diajak. Oke. Ya, mungkin Oke. Bawah Bu ya. Oke. Sekali lagi kita mau ucapkan terima kasih ya Bu ya kepada semua yang udah terlibat. Oke, silakan Ibu. Oke. Bapak Ibu yang terhormat, yang kami banggakan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dengan teman-teman seluruh puskesmas yang hadir di sini ada 1091 puskesmas, kami berharap masih stay tune di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama ini di dalam kegiatan ini, kegiatan gerakan bersama COVID-19 untuk menyelesaikan pandemik segera usai. Tentu tidak akan pernah ada satu perjuangan yang sia-sia. Saya yakin sekecil apapun semangat dan niat baik teman-teman semuanya di lapangan, insya Allah akan dimudahkan dan akan membuahkan hasil. Jangan pernah lelah kita menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, libatkan semakin banyak unsur masyarakat, dan barusan kita ditantang untuk melibatkan para pedagang, artinya para pelaku pasar yang ada di pasar-pasar tradisional untuk menjadi bagian dari solusi kita. Tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu, dari Puskesmas dan Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat, kita tidak akan bisa memberikan arti apapun kepada masyarakat Jawa Barat. Semoga spirit kita tidak pernah padam, gelorakan semangat kita terus-menerus, dan pastikan bahwa kita selalu memiliki inovasi. Setelah kita hari ini mengevaluasi media, yang paling penting kata Bu Wati adalah kalau kita sudah woro-woro, kalau kita sudah wawar, kalau kita sudah bikin lagu, kalau kita sudah bikin wayang, bikin senam, apakah itu semuanya sudah dipahami oleh masyarakat? Jadi sesekali kita harus melakukan evaluasi agar kita pun tidak terlena dengan apa yang sudah kita laksanakan. Yang terakhir, pesan terakhir adalah sebagaimana tindak lanjut dari pertemuan kita kemarin,
bahwa bagaimanapun kita adalah sebagai orang pemerintahan yang akan dilakukan penilaian oleh adalah teman-teman memiliki dokumen yang bisa tertulis, terencana, terukur, agar kita bisa mengevaluasi di akhir perjuangan ini sudah seberapa jauh melangkah dan seberapa banyak masyarakat yang hari ini sudah sadar. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada seluruh kabupaten kota dan puskesmas, kepada teman-teman dari Mitra Kerja, Muara Sakti, dari Hopsi, Bank Jabar, Nutrition, Infofood Nutrition, dan Radio Urban, serta Kang Gilang dan kawan-kawan, juga tim Pamkes semuanya yang telah mensukseskan pertemuan hari ini. Salam hormat, salam sayang terakhir untuk Ibu Teresia Irawati dari Kemenkes. Jangan bosan-bosan Ibu, kami akan mengundang Ibu setiap saat. Terima kasih, salam 3M. Ya, silakan kami. Ya, itu kita akhiri acara ini dan pastinya tetap sehat, tetap semangat, dan 3M terus-menerus. Terima kasih.
Pakai masker itu keren, jaga jarak itu hebat, cuci tangan itu luar biasa. Help to take off COVID. Sepenggal waktu telah berlalu, COVID-19 belum usai, tak bisa kumpul teman, sekolah pun di rumah, semua pakai gaya daring. Agar COVID cepat usai, ayo kita kerjasama. Aku lindungi kamu, kamu lindungi aku, semua saling peduli. Ayo kawan, pandemi belum usai, COVID-19 masih mengintai. Jangan lalai, jangan abai, protokol kesehatan dipatuhi. Agar kita dapat terhindar, ayo kita saling jaga. Aku lindungi kamu, kamu lindungi aku. Semua dengan 3M. Hai kawan, masker pakai dengan benar, menjaga jarak selalu aman. Mencuci tanganmu pakai sabun, itu cara saling menyayangi. Itu cara saling menyayangi. Itu cara saling menyayangi. Itu cara saling menyayangi.